Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Nabila Syalwani dari kelas SBDE dengan nomor NRP 5025231104. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil dari pengerjaan revisi praktikum modul 3 saya, yang dimana nomor-nomor yang saya revisi adalah nomor 5, nomor 7, nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Baik, langsung kita mulai saja. Di sini kita melihat link SQL-nya, kemudian kita mencoba pada PHPMyAdmin. Nah, pada nomor 1 ini kita diperintahkan untuk menampilkan semua transaksi dengan tanggal peminjaman pada bulan November dan dilakukan oleh anggota dengan nomor telepon yang diakhiri dengan angka 90 atau 01. Baik, langsung kita coba saja. Nah, di sini kita dapat melihat semua kolom pada tabel transaksi yang dimana tanggal mulai peminjamannya itu pada bulan 11, bisa kita lihat di sini. Kemudian nomor telepon anggotanya itu seperti 90 atau 01 terakhirnya. Kita coba saja melihat ID anggota. Kemudian kita melihat nomor teleponnya, ternyata nomor teleponnya angkanya 01, berarti query yang kita buat sudah sesuai. Di sini kita menggabungkan tabel anggota dengan menggunakan fungsi ner join. Kemudian where-nya mon, tanggal mulai peminjamannya itu kita setting 11 untuk menunjukkan bahwa tanggal mulai peminjamannya itu pada bulan November, dan nomor teleponnya like seperti akhiran 90. Kemudian nomor selanjutnya nomor 2, di sini kita diperintahkan untuk menampilkan nilai rata-rata jumlah halaman dari semua buku dalam kategori fiksi yang telah dipinjam pada bulan Februari, namun hanya untuk buku-buku yang memiliki status tersedia pada saat transaksi dilakukan. Nah, di sini kita menggunakan fungsi average, di mana untuk menghitung rata-rata jumlah halamannya. Kemudian kita menggabungkan tabel transaksi dan tabel detail peminjaman. Kemudian kita juga menggabungkan kategori. Kemudian di sini kondisinya, di mana kategorinya sama dengan fiksi dan tanggal mulai peminjamannya sama dengan 2 atau menunjukkan bulan Februari. Serta statusnya itu ada atau tersedia. Langsung kita coba saja di PHPMyAdmin. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa rata-rata jumlah halaman dari buku yang dipinjam adalah sebanyak 240. Lanjut ke nomor 3, di sini kita diperintahkan untuk menampilkan jumlah judul buku yang pernah dipinjam oleh masing-masing anggota. Nah, di sini kita menggunakan fungsi count distinct judul buku untuk menunjukkan berapa judul buku yang dipinjam oleh masing-masing anggota. Di sini kita juga menggabungkan tabel detail peminjaman, tabel transaksi, dan tabel anggota. Nah, bisa kita lihat di sini ada nama-nama anggotanya diurutkan berdasarkan nama anggota dari A sampai Y. Kemudian di sini juga ada banyak judul buku yang dipinjam. Lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 4. Kita diperintahkan untuk menampilkan nama pegawai yang melakukan transaksi pada bulan Maret 2023 untuk peminjaman buku dengan jumlah halaman lebih dari 250. Di sini kita select tabel pegawai dan mengambil kolom-kolomnya, yaitu 6 pegawai. Kemudian untuk tabel transaksi kita mengambil tanggal mulai peminjaman, dan untuk tabel buku kita mengambil kolom jumlah halaman. Nah, di sini kita bisa melihat nama pegawainya, terus tanggal mulai peminjamannya. Di sini kita melihat tanggal bulan peminjamannya itu bulan Maret. Terus jumlah halamannya itu lebih dari 250. Lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 5. Kita diperintahkan untuk menampilkan nama pegawai dan total buku yang telah dipinjam oleh setiap pegawai, tetapi hanya untuk pegawai yang telah meminjam lebih dari 3 buku dalam rentang waktu peminjaman setiap pegawai di antara bulan Januari 2023 dan Mei 2023. Nah, di sini kita select tabel anggota, nama anggotanya apa. Terus di sini kita menggunakan fungsi count, yaitu menghitung jumlah judul bukunya. Kemudian kita menggabungkan tabel detail peminjaman
menggabungkan tabel transaksi dan anggota. Nah di sini kita setting kondisinya yaitu tanggal mulai peminjamannya di antara bulan 1 sampai bulan 3. Di sini kita bisa melihat hasilnya bahwa nama anggota yang meminjam buku lebih dari 3 yaitu Cornelia Nasya. Nomor selanjutnya itu nomor 6. Kita diperintahkan untuk menampilkan anggota yang memiliki tanggal kadaluarsa lebih dari tanggal hari ini atau yang belum mempunyai nomor telepon. Nah, di sini kita select semua kolom yang ada pada tabel anggota. Kemudian di sini kita setting kondisinya tanggal kadaluarsanya lebih dari now atau nomor teleponnya sama dengan 0. Di sini bisa kita lihat bahwa tanggal kadaluarsanya itu rata-rata pada tahun 2024. Jadi lebih dari hari ini. Lanjut ke soal berikutnya yaitu nomor 7. Kita diperintahkan untuk menampilkan total anggota yang melakukan transaksi peminjaman buku lebih dari 2 kali dalam tahun 2023 dan sertakan jumlah anggota tersebut beserta total denda yang mereka bayar selama tahun tersebut. Di sini kita menggunakan fungsi select menggunakan fungsi count distinct total anggota. Kemudian kita juga menjumlahkan total dendanya dari tabel derive tabelnya, subquery-nya maksud saya. Kita pakai case when juga. Kalau tanggal pengembaliannya lebih dari batas pengembalian maka akan dikenakan denda. Lalu apabila tanggal pengembaliannya sama dengan 0 maka akan dikenakan denda juga. Selebihnya dari itu tidak akan dikenakan denda atau disetting sebagai angka 0. Nah, nanti di sini kita akan menghitung semua total dendanya dan dimasukkan ke dalam kolom total denda. Langsung kita coba saja. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa total anggotanya sebanyak 3 dan total dendanya sebesar 59.400. Lanjut ke soal nomor berikutnya, yaitu kita diperintahkan untuk menampilkan nama anggota yang belum pernah meminjam buku pada bulan Januari 2023 tetapi meminjam lebih dari 1 buku pada Maret 2023. Nah, di sini kita select kolom nama anggota pada tabel anggota, lalu kemudian kita menggabungkan tabel detail peminjaman, menggabungkan tabel transaksi dan menggabungkan tabel anggota. Lalu untuk kondisinya kita setting tanggal mulai peminjaman tidak di antara tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari. Dan bulan peminjamannya itu sama dengan 3 atau bulan Maret. Langsung kita coba saja. Nah, di sini kita bisa melihat nama anggotanya yaitu Ganda Sitorus dan Paramita Aurora Wijayanti. Nomor berikutnya yaitu nomor 9. Kita diperintahkan untuk menampilkan judul buku, nama peminjam, tanggal peminjaman, batas pengembalian, dan jumlah hari keterlambatan dari buku yang telah dikembalikan. Nah, di sini kita select judul buku dari tabel buku sebagai judul buku, terus nama anggota dari tabel anggota sebagai nama peminjam, lalu kemudian tanggal mulai peminjaman dari tabel transaksi itu sebagai tanggal peminjaman, kemudian batas pengembalian dari tabel transaksi sebagai batas pengembalian. Kemudian untuk menghitung jumlah hari keterlambatannya di sini kita menggunakan fungsi deductive untuk menghitung selisih antara tanggal pengembalian atau sampai batas pengembalian. Kemudian di sini kita menggabungkan tabel detail peminjaman, tabel transaksi dan tabel anggota. Lalu untuk tanggal pengembaliannya kita setting tidak 0 atau tidak kosong, dan selisih dari tanggal pengembalian dan batas pengembaliannya itu lebih dari 14. Nah, di sini kita bisa melihat ada judul buku, nama peminjam, tanggal peminjam, batas pengembalian, dan jumlah hari keterlambatan. Nah, untuk nomor terakhir yaitu nomor 10, kita diperintahkan untuk menampilkan seluruh bulan pada tahun 2023 yang memiliki total denda terlambat peminjaman buku lebih dari 50.000. Di sini kita menggunakan fungsi amount untuk menunjukkan bulannya. Kemudian kita menggunakan fungsi sum untuk menghitung
total denda. Di sini kita juga mengambil subquery. Jadi yang tadi telah kita kerjakan pada nomor 7, di sini kita mengambilnya, terus kita gabung dengan tabel transaksi, tabel detail peminjaman. Sama seperti tadi, di sini juga ada cash when. Kemudian kita rubah month atau bulan. Langsung saja kita coba. Di sini ada 4 data, yaitu bulan 2 total dendanya sebesar 241.000, pada bulan 3 total dendanya sebesar 549.300, pada bulan 9 total dendanya sebesar 53.800, dan pada bulan 11 total dendanya sebesar 349.600. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya demonstrasikan pada revisi praktikum kali ini. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.